Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kehadirat takhta Tuhan yang kudus dengan mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Kita bersama-sama, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan sadanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam perang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu yang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam perang di rumah yang kekal. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini kami berbakti, beribadah melalui ibadah keluarga pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga melaluinya kami akan menerima berkat untuk menguatkan iman kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 4. Untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru kepada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 382, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, penuang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan
Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang telah mengalahkan segala kegelapan maut. Berilah firman-Mu agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Tuntunlah kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua tetap merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada kesempatan hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dengan judul Anak Allah sebagai Imam Besar. Saudara-saudara, dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, jabatan imam itu memegang peranan yang sangat penting. Karena imam itu adalah perantara antara Allah dengan umatnya. Imam yang membawa persembahan korban di hadapan Allah dan sekaligus juga menyampaikan kehendak Allah bagi umatnya. Dengan demikian, para imam adalah orang-orang yang memang dikhususkan dalam pelayanan ini dan tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk menggantikan tugas mereka. Mengingat akan pentingnya jabatan imam ini, saudara-saudara, maka tidak heran kehidupan daripada kerohanian dari umat amatlah bergantung pada sejauh mana kualitas kehidupan iman dari para imam itu juga. Jika para imam itu taat kepada Tuhan, maka umat juga pasti akan dituntun untuk hidup taat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, jika para imam itu tidak taat kepada Tuhan, maka umat pun dapat dipastikan akan hidup dalam penyimpangan iman dan berbalik dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, gambaran tugas tentang imam inilah yang digunakan oleh penulis surat Ibrani untuk menjelaskan tentang peran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan berperan sebagai imam besar dalam hubungan antara Allah dengan manusia. Kehadiran Allah menjadi manusia dalam diri Yesus itulah yang menjembatani relasi antara Allah dengan umatnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana upaya Allah untuk kemudian
mendekatkan diri dengan umatnya. Komunikasi yang tadinya tersumbat oleh karena dosa, kini terbuka lebar oleh karena adanya tindakan Allah yang berinisiatif untuk melakukannya. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa melalui Tuhan Yesus, kita dapat melihat upaya Allah untuk membuktikan kasih-Nya yang nyata atas hidup kita. Kristus mengambil peran sebagai imam besar atas kehidupan kita dengan membawa dirinya sendiri sebagai kurban persembahan untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian, sekarang kita tidak perlu lagi bergantung pada korban persembahan yang harus kita bawa ke hadapan Allah. Namun sama seperti yang dilakukan oleh Kristus, maka sekarang yang diminta adalah persembahan hidup kita seutuhnya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku dalam Kristus, inilah keistimewaan kedudukan Kristus dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah dan sekaligus juga yang membuka dirinya untuk kemudian dapat melihat, mendengarkan, dan memahami masalah yang kita manusia hadapi secara langsung. Sebab itu jangan katakan, Tuhan Yesus tidak tahu siapa kita. Jangan katakan Tuhan Yesus tidak tahu masalah yang sedang kita alami. Jangan katakan Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan Yesus tahu tentang segalanya dari diri dan hidup kita. Itulah sebabnya sekarang Kristus hadir di hadapan kita untuk kemudian siap menyampaikan solusi sesuai dengan rencana Tuhan. Persoalannya saudara-saudara adalah apakah kita sudah siap untuk membuka diri dalam berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mau memberikan waktu dan kesempatan bagi Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang terbaik dalam pandangannya atas hidup kita? Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Ketika kita berbicara dengannya, maka itu juga sama kita berbicara dengan Allah sendiri. Sebab itu marilah kita datang dengan penuh ucapan syukur dalam komunikasi yang terbuka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan takut, karena Tuhan Yesus bersedia selalu untuk mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Ia tahu apa yang terbaik atas kehidupan kita semua. Karena apa? Karena pandangan Tuhan menjangkau lebih jauh, lebih panjang dari apa yang dapat kita lihat menuju masa depan. Mari kita mempercayakan kehidupan kita pada saat ini bersamanya dan hiduplah dalam rencana Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269 bait pertama, Hai musafir mau kemana? Hai musafir mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikuti raja dan berjalan lesu lewat gunung dan dataran. Arah kami ke istana. Arah kami ke istana kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana kota Raja yang kudus. Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang telah membuka segala sesuatu yang menyumbat
dalam komunikasi kami bersama dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sehingga pada saat ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan kami dapat mengutarakan segala sesuatu yang menjadi keluh kesah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu terbuka bagi kami. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang senantiasa dapat kami andalkan untuk menyertai kehidupan kami senantiasa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa dan menyerahkan kehidupan keluarga kami pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kami, baik kami yang ada jauh maupun yang ada dekat. Tuhan Yesus kiranya juga akan selalu menjaga kami dalam kesehatan. Tuhan Yesus akan selalu memenuhi kebutuhan kehidupan kami dengan berbagai berkat dan rejeki yang selalu berkelimpahan. Kami serahkan ya Tuhan segala tantangan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya semua itu boleh kami bawa dalam perjumpaan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan jika pada saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit atau mengalami pergumulan dalam hidup mereka ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan akan menjangkau mereka, memberikan kekuatan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami serahkan ya Tuhan dalam campur tangan Tuhan. Biar kiranya mereka boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami ya Tuhan, khususnya dalam kehidupan jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan kiranya juga akan selalu memberkati. Sehingga apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan, pelayanan kesaksian di tengah jemaat, semua boleh kami lakukan dengan baik. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus, dalam segala sukacita, saudara terkasih kami, jika pada hari ini, tepat ada di antara mereka yang sedang menikmati sukacita dalam ulang tahun, baik dalam pertambahan usia maupun perkawinan. Tuhan Yesus kiranya juga akan selalu menyertai, sehingga sukacita yang mereka terima daripada Tuhan semakin berlipat ganda. Kami serahkan ucapan syukur yang mereka naikkan, kiranya semua itu boleh semakin mendekatkan hubungan mereka bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan dalam bangsa dan negara kami pada saat ini, pulihkanlah ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin hidup dalam damai sejahtera dan keamanan daripada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami, setiap doa kami bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya semua doa kami, Tuhan boleh dengar dan jawab, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, baik kami sebagai presbiter yang melayani, kami sebagai organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Tuhan kiranya juga yang akan selalu memberkati setiap pelayanan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 107 ayat 31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2. Mari puji Raja surga, persembahan kemenangan, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujilah keberkatannya bagi umat dalam air. Bumi ini selamanya banyak sangat maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibanding dengan seluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tiada sebanding. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar menjadi berkat pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah amanat pengutusan. Hadirkanlah damai sejahtera Kristus secara nyata dalam tiap kata dan tindakan sehari-hari. Kidung Jemaat 269, bait kedua. Apa kamu dapat tahan dalam roda yang seru? Taman Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami, berkatanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami, berkatanya yang kudus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di akhir ibadah, ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup dalam pemeliharaan berkat-Mu. Urapilah kami agar memiliki hidup yang senantiasa diberkati dan mau memberi berkat bagi orang lain. Dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.